wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini dengan adanya waktu yang sangat singkat, hari ini tepatnya tanggal 5 Desember 2021, tepatnya di hari Ahad, ada salah satu wali santri dari saudara kita, ya, satu seperjuangan, yaitu Azkar Nuril Abdillah, yang merupakan salah satu putra dari Bapak Andelius, ya, putra dari Ibu Marsiska. Coba Azkar ke depan, ini waktunya sangat singkat, ya. Depan sebentar, ya. Untuk siang ini tidak ada ceramah, ya, hanya sekedar kita muhasabah diri, kemudian kita juga mengingat kembali momentum kita masing-masing, karena kita juga pernah menjadi anak kecil, pernah menjadi seorang bayi, kemudian menjadi seorang yang dewasa, berkeluarga, dan sekarang kita sudah menjadi orang tua, ya. Tinggal menghitung bulan, tahun, entah kapan kita akan kembali kepada rahmatullah, dan akan dilanjutkan perjuangan kita dengan anak-anak kita masing-masing, khususnya yaitu Azkar. Singkat ya, ibu kamu dengan bapak, ya, manggilnya bapak apa ibu? Bunda, ya. Bunda, kalau manggilnya bapak siapa? Ayah, ya. Ayah kamu dan ibunda kamu sudah lama-lama, lama untuk mengadakan hari milad Azkar, ya. Walaupun Azkar tidak meminta kapan saya diadakan milad di pesantren, ya. Walaupun Anda tidak meminta atau tidak mengingatkan ibu bapak, orang pertama yang paling ingat kapan kita lahir itu ayah kita, ibunda kita, ya, itu yang pertama. Kalau Azkar mengingatkan ibu dan bapak itu tidak salah, meminta agar diadakan acara milad di pesantren itu pun tidak salah. Tetapi Azkar harus tahu, harus mengerti, harus paham, ya. Kalau kita mau diadakan milad, bapak ingin dan ibu itu ingin merasakan hasil dari milad sebelumnya dengan milad-milad yang sekarang. Hasilnya apa? Setiap kita diadakan milad itu setahun sekali, sebulan sekali, atau sehari sekali, atau setahun sekali, Bu. Ya, gampang lah, 1 hari, 2 hari, atau sebulan sekali, atau sehari sekali, atau seminggu sekali, atau 1 tahun sekali. Kalau hanya sekedar milad untuk gaya-gayaan, tidak perlu kita mengadakan milad. Ya, perlu. Kalian ini jangan bingung, wah, enak kali ya Azkar mengadakan milad. Itu ada kadang-kadang di dalam diri kita. Bilanglah saya nanti sama Mak, Mak, adakanlah milad seperti Azkar. Mak, adakanlah milad seperti kawan saya bernama Fulan bin Fulan. Kalau kita mengadakan milad itu tidak salah, bagus. Diadakan oleh kedua orang tua, dibuatkan nasi tumpeng, dibuatkan yang namanya kue tar atau kue apa namanya ini, Pak? Hah? Kue apa ini? Kue ulang tahun, ya. Kalau mau diadakan setiap tahun tidak jadi masalah. Yang jadi masalah sekarang
soal askanya. Aska dari milad awal yang dulu, sekarang usianya berapa tahun? 12 tahun. Berarti sudah dilakukan yang namanya milad ke-12 kali. Setiap tahun apa yang sudah Aska dapat? Dan sudah berapa banyak memberikan kebahagiaan, memberikan senyuman, memberikan tawa, memberikan bahagia kepada kedua orang tua? Sudah berapa banyak? 1 tahun itu yang Anda perlihatkan, yang Anda tunjukkan, yang Anda tampakkan kepada kedua orang tua. Karena orang tua hanya buat kue gampang, dapat uang, punya uang sedikit, 200, 1 juta, selesai, nyampe. Tapi yang Bapak minta itu, semua orang tua itu, anak saya ini sejauh mana sudah berubah akhlak dan etikanya. Kalau urusan ulang tahun gampang, tapi urusan kitanya sebagai anak sekarang, apakah Anda ini sanggup untuk memperbaiki dari sisi kekurangan, dari sisi ketidaksempurnaan etika, akhlak, tutur bahasa, pandangan, perbuatan kita yang masih belum mapan, yang masih belum baik, kata kedua orang tua ini, apakah sanggup untuk memperbaiki untuk hari ini yang sekarang kita mengadakan tasakur atau milad untuk Aska? Saya tanya, sanggup? Nah, sanggup nggak? Kalau nggak sanggup sekarang saya makan sendiri, nggak usah milad. Ini bukan main-main, milad ini sakral. Saya kasih tahu kalian. Kadang-kadang kita nuntut sama orang tua, ya kan? Pertama yang mengadakan milad di sini siapa? Satu santri awalnya. Kemudian satu santrinya minta lagi, mendesak pada orang tuanya. Mak, buatkan saya kue, mak, buatkan saya tumpeng. Gampang, mak. Hanya sedikit uang aja gampang. Tapi untuk memberikan kebahagiaan kepada orang tua dan lain-lain, ini harga bukan hanya dilihat dari sisi uangnya, tapi ketika dia memberikan uang di situ ada suatu harapan. Bu, buatkan kue untuk anak saya ulang tahun. Hati itu gimana rasanya? Ada suatu harapan, anak saya semoga menjadi anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, kata orang tua itu. Sanggup tak jadi orang soleh? Sanggup tak ingin jadi anak yang baik? Jadi anak baik dengan jadi anak soleh itu gimana? Lisan. Kalau dalam istilah Jumat itu ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah, hanya 3 poin. Ansip, diam kalian. Kalau ketika ada suatu kajian, ada keluarga datang menjenguk kita, assalamualaikum nak, waalaikumsalam, sehat nak, sehat. Kalau ibu bicara, ansip, diam. Wasma'u, dengarkan. Wa'ati'u, jalankan apa yang dia sampaikan. Ini ibu ngobrol, bapaknya ngobrol, ngasih nasihat, ngasih arahan, anak main HP. Sakit lah hatinya orang tua. Nah, kalian masih belum jadi orang tua. Sikit-sikit orang tua datang minta HP. Ini gemetar saya. Karena jadi orang tua saya sekarang takut. Khawatirnya anak saya dua-duanya itu khawatir ketika saya ngasih nasihat, ngomel anak saya, bicara sendiri anak saya. Orang tua hanya senyum aja, tapi hati itu sakit. Nggak ada perubahan si anak saya itu, kan gitu. Sanggup tak Aska ini mau berubah, menunjukkan kesolehannya kepada orang tua? Saya tanya. Yang ragu, memang bapak ini memang ustaz kalau sudah itu nasinya tinggi, bukan apa ya. Saya mengucapkan ini hanya dari hati, enggak dari akal ya, dari hati. Aska, ayo. Bilang aja. Sanggup ingin memperbaiki sesuatu yang kurang kepada Aska, menunjukkan sesuatu yang baik. Bahasa Aska kepada emak misalnya. Ayah dengan bunda. Bunda, kasih saya uang 100.000. Boleh tak Aska merubah intonasi bahasa itu kepada emak? Bunda, Aska minta uang, boleh tak? Jangan pakai bahasa tinggi nak, sakit hati.
Siapa yang bisa memuliakan dan membahagiakan orang tua? Masa tetangga, bukan anak kita. Anak sendirilah belahan jiwa, mutiara hati. Itu anak. Justru kembali kepada kalian. Paham ya? Semua ingin juga diadakan kayak gini. Ya ingin. Kalau sudah ingin diadakan kayak gini, orang tua kalian sudah membuat seperti ini, langkah yang paling penting adalah sejauh mana Anda itu bisa berubah. Itu permintaan ayahnya, nggak mengucapkan ayahnya. Secara tidak sadar kita ini ada tuntutan sebelum Anda dituntut oleh Allah. Jangan main-main. Nah, kita akan dituntut nanti dituntut oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aska, coba sebutlah. Kamu kalau diceritakan tentang hal ini pasti nangis, Aska. Nangisnya bukan dari sesuatu, hatinya. Ya, ketika saya ceritakan, kamu kalau disuapin oleh Habib Ahmad Hasim gimana? Nangis dia, nggak jawab, lama nggak jawab, nangis dia. Ya. Berarti tangisan ini nanti di yaumul kiamah akan menjadi saksi sekaligus akan mengadu kepada Allah. Kan gitu. Jadi kalau kita ini mau diadakan seperti ini, seorang tua yang dikasih nasihat jangan tertawa, dirinya diri aja. Dikasih nasihat sama ayahnya, dikasih nasihat, dikasih arahan oleh ayah dan bundanya, dengarkan. Absir. Besma mau dengarkan, masukkan dalam hati, jalankan. Itulah hadiah untuk memberikan kebahagiaan orang tua. Paham? Paham kalian semua? Maksudnya paham tak untuk anak saya? Mungkin nggak bisa jawab karena anak saya masih belum balik. Tapi untuk Aska gimana? Siap tak? Siap. Saksinya ya semua ibu bapak ya. Disaksikan sama ibu bapak ini, sama bapaknya sendiri. Yang berat lagi, siap tak untuk menjadi orang baik? Siap. Yakin tak untuk menjadi anak yang saleh? Ya, semoga Aska senantiasa mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan arahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang satupun yang bisa merubah orang itu menjadi saleh. Saya saja menjadikan Aska menjadi orang saleh, tidak bisa. Yang bisa merubah karakter, sifat, yang bisa menjadi anak itu menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang mulia adalah Allah itu sendiri. Kita hanya sebab. Kalau kita diridhoi oleh Allah, maka akan diberi kemudahan oleh Allah Aska untuk menjadi orang yang mulia, untuk menjadi orang yang saleh. Kita doakan, Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli. Lagi, Rabbi habli. Untuk Bapak mungkin ada nasihat. Ini kita mengejar waktu. Waktu bukan, kalau waktu banyak Pak. Waktu, tenaga, surya. Kita lagi enak-enaknya ngomong, mati udah. Kalau sudah mati, blank itu pikiran kita. Mau bicara apa? Udah mati makniknya. Begitu. Coba. Oh gitu ya. Walaupun satu ucap dua ucap Pak. Saya minta satu ucap dua ucap. Untuk ibu. Ibundanya mungkin mau menyampaikan. Sini Bu, coba Bu. Mau menyampaikan sedikit aja atau dua kalimat, tiga kalimat, silakan. Coba Bu. Tidak apa-apa. Ya Bapak-bapak, saya minta untuk menundukkan kepala karena bukan muridnya. Silakan. Sedikit nasihat aja ini sebenarnya untuk anak saya dan bisa untuk santri-santri lain, karena ini harapan orang tua untuk anak sendiri.